Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio kesayangan kita, Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Quran. Dan juga para pemirsa EBI Abu Muhammad Duyono, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu poin ke-7, saran nasabah. Saran nasabah agar kita membatalkan niat untuk memanfaatkan KPR di bank syariah. Ini sarannya. Jadi ini betul-betul harus kita tentang dengan berbagai alasan. Pertama, KPR syariah halal dan murah. Sebagaimana telah terjelaskan dalam respon di atas atau yang dari yang kemarin ya, bahwa terus terang berapapun harga di bank syariah itu harusnya kata murah. KPR syariah memiliki resiko wan prestasi yang kecil karena pihak-pihak yang terlihat akan melewati tahapan BI checking. Ini yang kalau kita tidak lewat bank, tidak melewati ini. Yang saat ini BI checking ini sudah dikonversi menjadi SLIK ya, sistem laporan informasi keuangan ya. Dulu BI checking. Nah, BI checking itu adalah pengumpulan informasi oleh Bank Indonesia mengenai kondisi nasabah ketika ia berhubungan dengan bank. Kalau dulu BI checking hanya bank saja, sekarang SLIK itu semua lembaga keuangan ya, yang non bank juga ketika kita ada berhubungan, ada problem kita tentang pembayaran tentang tidak amanah kita muncul. Ya, jadi ini betul-betul nasabahnya ini sudah terseleksi, ya sudah terseleksi orang yang amanah. Yang kedua, dengan memanfaatkan KPR syariah, kita telah berperan memakmurkan dan meramaikan NKRI. Kalau NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau kita sebutkan juga ini adalah ninggali konvensional ridho ilahi ya, dengan transaksi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita di sini ya. Tidakkah kita prihatin bahwa ini negara yang jumlah mayoritas kita ini 85% muslim, sementara pangsa pasar hingga Desember 2016 lalu itu masih di bawah 5%. Baru setelah ada Aceh, ya, NTB itu baru Oktober 2019 kemarin mencapai 6,01%. Kalau pecahnya 5% itu pada waktu Bank Aceh mengkonversi, ya, itu ya. Nah, ini apa yang terjadi di sini? Mari kita lihat. Artinya 95% saudara kita itu masih terpapar atau masih ada di lumpur-lumpur riba. Mereka masih menjadi nasabah perbankan konvensional. Sungguh coba kita masukkan perasa kebanyakan manusia ya, yang ke dalam Al-Qur'an apa yang terjadi di situ kita lihat ini yang artinya di mana banyak sekali orang, kebanyakan manusia itu apa? Mereka tidak mengerti. Kalau kita lihat di Al-Quran, mereka tidak mengerti, mereka tidak bersyukur, mereka tidak beriman. Itu kebanyakan. Sebaliknya, jika kita masukkan perasa amat sedikit, ya itu untuk menjelaskan di situ tadi yang 5%, 95%. Jadi ketika kita masukkan kata perasa ini apa? Amat sedikit, maka kita akan mendapati rangkaian kalimat seperti ini. Amat sedikit kamu bersyukur, amat sedikitlah kamu mengingatnya. Atau memasukkan kata sedikit sekali, maka kita mendapati ayat yang berbunyi sedikit sekali mereka yang beriman. Ya, sedikit sekali mereka yang beriman. Kamu sedikit sekali bersyukur, sedikit sekali hambaku yang berterima kasih. Apa poinnya di sini? Para pendengar, untuk kita muhasabah. Para pemirsa, untuk kita coba introspeksi diri ya. Poinnya adalah kemayoritasan tidak selamanya menjadi tolak ukur sebuah kebenaran ya. Kebanyakan orang yang melakukan belum tentu kebenaran ini ya. Ini yang jadi sama seperti kondisi saat ini saya, ketika ada corona ya, tapi belum kita bahas ya. Jika mayoritas orang masih memakmurkan bank konvensional yang riba tadi, ini nggak sadar nih, jangan-jangan ini penyebab corona muncul.
Kita nggak pernah kepikir ke sana. Semua selalu dengan ini. Karena yang namanya musibah pandemi ini bisa aja murka Allah. Ya, murka Allah. Tapi kita nggak pernah, belum sampai ke sana meneliti itu. Ya. Karena 95%. Sekarang itu sudah 93, ya, 93,99%. Umat Muslim, ya, di Indonesia masih ada di perbankan. Nah, sementara kita tahu umat Muslim yang telah paham soal haramnya riba tentu akan memilih bank syariah yang halal, meski ia merupakan golongan yang sedikit, yakni pangsa pasarnya saat ini baru 6,01. Itu Oktober 2019, data dari OJK. Ya. Kalau di sini di tulisannya masih 5% ya. Penulis berharap ini semoga ke depan dengan kajian di radio kesayangan kita ini, Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Quran, muhasabah kita, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah. Kita berharap makin banyak lagi saudara kita yang beramal berdasarkan ilmu, bukan ikut-ikutan. Ya, dan semoga kita makin berhati-hati, ya, menuliskan kritik kita sebelum lengkap informasi yang kita gali. Jadi kalau cuma baru dengar, jangan coba-coba kita menghakimi. Lebih bagus tabayun, mencari tahu. Dekatilah para ustadz yang mumpuni gitu ya. Jangan langsung emosi gitu ya. Nah, sehingga tulisan kita tidak dimanfaatkan oleh orang-orang ya, oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pihak lain. Jadi ada orang yang mengambil kesempatan ini kalau ada tulisan-tulisan kita ya, yang mungkin mendistribusikan. Banyak sekali ya. Ini bahaya, jadi bisa jadi fitnah ya. Padahal itu tidak terjadi. Nah, kita berharap ya, juga narasumber sampaikan kepada antum, marilah kita datangi bank syariah yang ingin betul-betul menjalankan prinsip syariah. Pastikan satu, bahwa dalam jual beli dengan akad murabahah tak ada denda keterlambatan. Dan bila ada, segera minta dicoret atau dihapus karena itu adalah riba. Kan sudah tahu ini, coret. Enggak mau. Ya. Kalau enggak itu cari bank syariah yang sudah tidak ada pasal denda itu. Jadi kalau ada, coret. Ya. Kedua, barang yang diperjualbelikan secara prinsip itu harus sudah dimiliki oleh bank syariah. Ya, walaupun mungkin namanya masih belum. Ya, mesti nama pemilik awal. Tapi secara prinsip sudah dibeli. Ya. Yang sudah berpindah hak kepemilikannya. Jadi nasabah itu dapat barang, bukan dapat uang. Ketika akan murabah. Yang ketiga, pelunasan dapat dilakukan kapan saja ketika nasabah ada rezeki. Jadi tidak menunggu jatuh tempo. Jadi kadang-kadang kita baru tanda tangan, ternyata bulan depan kita dapat rezeki. Kita mau ngomong, tar dulu Pak, tunggu setahun. Enggak. Bank syariah ketika dapat rezeki mau dilunasi, tafadhol, silakan. Enggak ada batasan itu. Ya. Jadi kalau ada bank syariah yang seperti itu, kasih tahu. Ya. Kami ini mau lunasi hutang. Kami nggak mau beli rumah kalau bisa lunas, jangan hutang. Nah, karena kami belum ada rezeki, maka kami berhutang. Nah, ketika ada rezeki, segera lunaskan. Itu konsep seorang muslim. Jangan aneh sekali kalau bank syariah menolak ada orang yang mau melunasi hutangnya. Ya, ya, kita berharap ini juga menganjurkan kepada antum sekalian, silakan datangi bank syariah yang betul-betul dapat menjalankan syariah. Teliti bahwa transaksi yang digunakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan syariah. Mari kita dengan sama-sama merujuk persyaratan jual beli itu ya. Penulis atau narasumber ingin sekaligus singgung di sini sebuah keraguan lain yang dilontarkan oleh masyarakat, yakni terkait dengan anggapan keliru bahwa keuntungan yang diperoleh bank syariah adalah sama saja dengan riba ya. Lagi pula kalau keuntungan bank syariah masih berasal dari riba, buat apa menyandang nama bank syariah? Ya kan? Singkatnya, keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah itu bukan riba, berapapun besarnya. Ya, penjelasannya sebagai berikut ini ya. Ada klaim bahwa bank syariah mengambil riba saat bank syariah mengambil keuntungan yang besar dan sebuah transaksi, katakanlah 100% atau 200% ya.
Benarkah demikian? Mari kita periksa dalilnya. Ya. Dari Urwa Al-Bariki radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya 1 dinar uang untuk membeli seekor kambing. Ya. Jadi ini Rasul memberikan kepada Urwa uang 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Dengan uang 1 dinar tersebut dia membeli 2 ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seharga satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui Nabi SAW dengan membawa seekor kambing dan uang 1 dinar. Melihat hal itu Rasulullah SAW bukan melarangnya, justru Nabi SAW mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 3443. Ya, di sini jelas sudah disampaikan hadis dari Urwah ya Al-Bariki radhiyallahu anhu ya, an Urwah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinar yastari lahu bihi satan fastara lahu bihi satain faba'a ikhdahuma bidinar wa ja'ahu bidinar wa sati fada'a lahu bil barakah fi bai'ihi wa qala law istara turaba la rabi'ah fi. Ini jelas tadi sudah disampaikan ya bahwa Urwah ini kalaupun debu dia jual dia akan mendapatkan keuntungan. Pada kisah ini sahabat Urwah radhiyallahu dengan modal 1 dinar ia mendapatkan untung 1 dinar atau 100%. Pengambilan untung sebesar 100% ini mendapat restu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya merestui, Rasulullah SAW bahkan mendoakan agar perniagaan sahabat Urwah radhiyallahu anhu senantiasa diberkahi, sehingga sejak itu Urwah radhiyallahu semakin lihai atau pintar dalam berniaga. Perhatikan, itu keuntungan dalam hitungan hari loh, dalam satu perjalanan ya, perjalanan. Dalam 1 hari bisa untung 100%. Masya Allah. Jadi apakah bisa disebut gila bila dalam jual beli dengan cara tunda untung si penjual bisa 200% maupun 300%. Intinya harga jual itu harus ada kata sepakat, suka sama suka. Jadi nggak ada gila di sini mau untung berapapun, sepanjang kita tidak berbohong, tidak menipu. Ya, akhirnya bila perbankan syariah belum sempurna atau belum memenuhi harapan tertinggi Anda, yuk narasumber aja antum sekalian kita sama-sama memperbaikinya dengan cara mengkritisi dan memberinya solusi agar terjadi perbaikan di masa yang akan datang. Sebaiknya inilah yang kita lakukan bila kita semua takut dengan azab Allah, yang mana saat ini ikhwafillah, mari kita muhasabah yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Sakit virus corona, sakit. Jadi kalau ada yang sakit, berbaik sangka kita kepada Allah. Jangan-jangan sakit itu adalah sarana antum kalau ingin takwa. Dengan sakit kita bisa banyak istighfar. Harusnya kita bersyukur kepada Allah dengan sakit ini, karena kalau kita sabar, ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka virus di sini adalah satu makhluk yang diciptakan Allah yang tidak kita lihat, namun kita membuat kita sadar. Tapi saat ini sering terjadi di Uyghur, Cina, tempat munculnya wabah ini. Justru mereka yang bukan seorang muslim sibuk ya, mereka ngambil air wudhu, beramai-ramai datang ke masjid untuk sholat berjamaah, ikut-ikutan. Mereka seperti itu. Tapi aneh di posisi kita, malah kita sekarang takut untuk datang ke masjid ya. Ini juga menjadi muhasabah kita malam ini. Maka virus di sini apa? Visi Islam, rujukan untuk sadar. Jadi kalau visi kita sudah menegakkan syariat Islam, harusnya kita sadar. Justru harusnya ketika kita dapat musibah ini, harusnya kembali ke jalan Allah, menjalankan perintahnya. Karena sholat itu tidak akan mungkin membawakan musibah. Sholat itu justru menjadikan keamanan kita. Apalagi kita mendatangi rumah Allah ya. Ini harusnya kita menjadi muhasabah malam ini ya, bersama-sama.
Corona itu jelas ciptakan orang ribut. Ciptakan orang ribut. Saat ini ribut sedunia. Orang meninggal akhirnya. Jadi mereka mati akhirnya. Ya. Ini dan mati itu pasti. Semua yang bernyawa pasti mati. Tapi kapan kematian itu belum tentu karena penyakit. Karena mati itu rezeki sudah sampai. Ya, mudah-mudahan menjadikan kesempatan malam hari ini kita kembali ke jalan yang diridhoi Allah, dan kita mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada umat apapun kondisi yang terjadi. Yuk kita kembali kepada Allah, banyak istighfar, banyak bertobat. Ya, kita teliti. Ya, kita teliti apa yang sudah kita lakukan ini masih banyak gak dosa, masih ada gak maksiat. Kalau ada, yuk kita berhenti, kita tinggalkan. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan pencerahan kita. Salah paham KPR Syariah bisa kita tinggalkan. Kita datangi bank-bank syariah. Kita lakukan kalau ingin beli rumah, beli mobil, beli motor, datangi bank syariah. Ya, ingat itu ya. Kalau beli di bank syariah dapat barangnya, bukan dapat uang. Ya, tidak ada denda keterlambatan. Ya, kapan saja bisa dilunasi. Ingat itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Yuk.